Hai semuanya, Assalamualaikum. Hari ini aku akan share video budgeting bulan Maret 2022. Alhamdulillah bulan Februari yang penuh drama dan banyak orang sakit udah terlewati ya teman-teman. Sekarang kita maju ke bulan Maret, semoga kedepannya lebih baik lagi ya dari semua sisi. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu, jadi video evaluasi budget bulan Februari kemarin aku udah bikin di video terpisah. Kalau kalian belum nonton videonya, bisa langsung aja klik link di atas ya. Jadi, video budgeting bulan ini tuh spesial banget teman-teman. Kenapa? Karena seperti yang teman-teman tahu, biasanya aku tuh selalu nyimpen uang di rekening setelah budgeting. Tapi bulan ini aku akan mengelola keuangan secara cash di dompet pintar. Karena kayaknya tuh seru banget ya kalau kita bikin budgeting terus uangnya disimpan secara cash. Jadi kita lihat aja 1 bulan ke depan kayak gimana. Bulan ini aku akan menggunakan financial planner dari dompetpintar.id. Menurutku financial planner ini tuh cocok banget buat kita yang baru mulai budgeting atau yang nggak mau ribet, karena di sini tuh udah ada kolom-kolom dan tabel-tabel. Jadi kita tinggal ngisi aja, nggak perlu ribet bikin-bikin lagi ya teman-teman. Terus sekarang ini aku mau lanjut ngisi dulu karena ini bukunya baru ya. Tadi di awal aku udah nuliskan nama aku di depan. Selanjutnya ini ada kolom buat menuliskan quotes favorit kita, dan ini aku tuliskan quotes favorit aku ya teman-teman. If something is destined for you, never in a million years will it be for somebody else. Yang artinya kira-kira tuh kayak gini ya teman-teman. Kalau sesuatu sudah ditakdirkan untuk kita, dalam 1 juta tahun pun tidak mungkin sesuatu itu menjadi milik orang lain. Aku nggak tahu siapa penulis asli dari quotes ini karena aku udah searching kemana-mana gak nemu sih, selalu ada keterangan unknown gitu. Tapi aku udah suka banget sama quotes ini sejak dulu, dan quotes ini selalu berhasil menguatkan aku di masa-masa sulit teman-teman. Karena memang sejatinya kita tuh gak perlu mengkhawatirkan apapun ya teman-teman, karena Allah itu adalah sebaik-baiknya perencana, dan semua yang terjadi di kehidupan kita ini pasti sudah yang terbaik karena Allah juga yang maha tahu dan kita tuh gak tahu apa-apa. Selanjutnya ini ada kolom untuk mengisi apa arti kekayaan bagi kita. Kalau menurutku, arti kekayaan itu adalah amanah atau titipan dari Allah yang harus kita gunakan sebaik mungkin sesuai tuntunannya. Yang sebagian bisa kita bagikan untuk sesama, sebagian lagi bisa kita gunakan sendiri dengan tidak berlebih-lebihan, dan tidak perlu kita cintai secara berlebihan juga, karena pada dasarnya kekayaan itu cuma media untuk mencapai tujuan kita yang sebenarnya, yaitu akhirat. Ini adalah arti kekayaan menurutku. Kalau menurut teman-teman, apa sih arti kekayaan itu? Boleh ya sharingnya di kolom komentar. Selanjutnya ini ada lagi kolom untuk financial goals. Kita tuh penting banget ya teman-teman punya tujuan finansial. Jangan sampai kita tuh asal mengumpulkan uang tanpa tahu tujuannya kemana. Karena sepengalaman aku, kalau kayak gitu nanti ujung-ujungnya uang itu akan terpakai untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Dan ini aku akan menuliskan beberapa tujuan finansial aku ke depannya. Untuk target jangka pendek 1 tahun ke depan, aku pengen ada tabungan haji untuk aku dan suami aku. Semoga segera terkumpul, minta doanya ya teman-teman. Selanjutnya untuk target jangka menengah, ini aku pengen beli tanah dan bangun rumah sendiri dari nol tanpa hutang, insya Allah. Semoga Allah memudahkan semuanya. Dan untuk target jangka panjang, aku dan suami pengen punya passive income sehingga nanti di masa tua tuh kamu bisa hidup mandiri tanpa menyusahkan anak-anak kami ya teman-teman. Tapi kembali lagi, ini semua tuh cuma rencana ya teman-teman, tapi nggak tahu ke depannya nanti gimana. Semoga Allah memudahkan semuanya, dan aku juga minta bantuan doanya dari teman-teman semuanya ya. Di lembar berikutnya, kita bisa menuliskan tujuan finansial kita dalam 12 bulan ke depan secara detail sampai bagaimana cara kita mencapai tujuan itu. Dan sekarang aku akan menuliskan tujuan finansial aku yang ingin aku capai dalam waktu dekat ini. Jadi aku tuh pengen upgrade gadget, alasannya karena handphone aku yang sekarang tuh memorinya kurang banyak dan kurang mendukung untuk aku bikin konten di YouTube. Dan cara mencapainya adalah yang pertama dengan cara lebih rajin upload video di YouTube, karena semakin banyak upload video insya Allah nanti penghasilannya juga akan lebih banyak. Dan yang kedua adalah dengan cara tetap konsisten menabung sampai tujuan aku tercapai. Berikutnya ada lembar untuk mengkategorikan pengeluaranmu. Jadi di sini nanti aku nggak akan menuliskan persentasenya ya teman-teman. Aku cuma akan memberikan gambaran kecil aja dari kategori pengeluaranku. Seperti biasa ada giving, saving, living, dan playing. Menurutku ini persentasenya bebas ya teman-teman, tergantung kebutuhan rumah tangga masing-masing. Dan kita tuh nggak harus ngeplak mengikuti metode pengaturan keuangan tertentu, jadi bisa kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan rumah tangga kita ya.
Nah, sekarang akhirnya kita masuk ke lembar rencana pengeluaran. Jadi, di lembar ini nanti kita bisa menuliskan rencana anggaran kita 1 bulan ke depan atau budgeting kita ya. Tapi sebelumnya ini ada lembar pemasukan, jadi di sini nanti ada kategori dari mana sumber penghasilan kita. Dan di sini kalau buat aku pemasukan tetap itu dari suami ya teman-teman, dan dari pemasukan tidak tetap ini dari istri. Tapi untuk nominalnya maaf banget gak aku tuliskan di sini ya. Terus sekarang kita langsung aja masuk ke rencana anggaran bulan Maret 2022. Yang pertama ada kategori pengeluaran untuk biaya hidup yang biasanya aku budgetkan 5 juta rupiah. Tapi bulan ini naik ya teman-teman, aku budgetkan 5.200.000 rupiah. Untuk tabungan utama seperti biasa aku skip ya teman-teman. Dan kemudian untuk sedekah atau giving ini aku skip juga nominalnya. Dan untuk kategori yang lain, ini ada sinking fund yang biasanya aku budgetkan 500.000 rupiah, ini aku tambah menjadi 700.000 rupiah. Karena rencananya untuk bulan ini sinking fund kurban akan aku isi 2 kolom ya teman-teman biar lebih cepat tercapainya. Untuk dana darurat masih sama seperti biasanya 500.000 rupiah, tapi untuk bulan ini aku nggak menabung untuk tabungan pendidikan ya teman-teman karena satu dan hal lainnya. Terus ini mau lanjut aku warnain dikit aja biar tampilannya lebih menarik dan gak monoton ya teman-teman. Dan sekarang kita langsung aja masuk ke budgeting bulan Maret 2022. Yang pertama ada biaya untuk makan atau food atau belanja mingguan, ini aku budgetkan 1 juta rupiah. Untuk belanja mingguan ini aku biasanya 5 kali dalam 1 bulan, jadi belanja mingguannya itu per 6 hari sekali ya teman-teman. Karena kalau aku budgetkan untuk 4 kali belanja aja biasanya itu kurang ya, karena dalam 1 bulan kan ada 30 atau 31 hari. Selanjutnya ada budget untuk groceries atau belanja bulanan, ini aku budgetkan 500.000 tetap seperti biasanya. Untuk keperluan membeli beras sudah masuk ke budget groceries ini ya teman-teman, dan dalam 1 bulan biasanya aku butuh 10-15 kilo beras. Selanjutnya, budget untuk snacks masih sama juga seperti bulan sebelumnya, 500.000 rupiah. Ini juga sudah termasuk biaya untuk beli buah ya. Budget untuk susu anak aku masih sama juga, aku budgetkan 300.000 rupiah. Budget untuk health juga masih sama, 150.000 rupiah per bulan. Ini biasanya untuk beli vitamin atau masker ya teman-teman. Kalau sakit biasanya aku pakai dana darurat. Selanjutnya, budget untuk eating out masih sama juga, 800.000 rupiah. Budget ini biasanya aku pakai kalau weekend jalan-jalan gitu, makan di luar, atau bisa juga aku pakai untuk GoFood makanan ke rumah. Pokoknya setiap kali aku nggak masak dan beli makanan, pasti pakai budget eating out ini ya teman-teman. Selanjutnya budget untuk listrik 150.000 rupiah. Budget untuk air atau PDAM bulan ini aku potong ya teman-teman, karena ternyata tuh nggak sampai 100.000, jadi ini aku budgetkan 50.000 aja. Budget untuk wifi dan pulsa masih sama 600.000 rupiah, jadi yang 350 untuk bayar wifi dan sisanya buat beli pulsa. Budget untuk galon dan LPG juga aku kurangi ya teman-teman, dari yang biasanya 200.000 menjadi 150.000 aja. Karena dari evaluasi aku selama beberapa bulan ini tuh pengeluaran gak pernah lebih dari 150.000. Lanjut lagi ke budget BBM atau bensin, ini aku naikkan dari yang biasanya 200.000 menjadi 500.000 rupiah karena memang kebutuhannya bertambah ya. Budget untuk fund masih sama 300.000 rupiah, dan yang terakhir budget untuk unexpected ini sama juga 200.000 rupiah. Budget fund ini biasanya aku pakai untuk beli skincare atau baju gitu ya teman-teman. Tapi karena budgetnya cuma 300, biasanya tuh gantian. Kalau misalnya aku beli baju berarti aku nggak beli skincare. Tapi aku tetap mengutamakan kebutuhan untuk beli skincare ya. Sedangkan untuk budget unexpected ini biasanya untuk kondangan atau jenguk orang sakit. Kalau misalnya budget 200.000 itu kurang, biasanya aku ambil dana darurat. Ini tadi udah aku hitung lagi, dan budget untuk bulan Maret 2022 ini adalah 5.200.000 rupiah. Semoga Allah memudahkan semuanya sehingga 1 bulan depan ini pengeluarannya bisa sesuai dengan budgetnya masing-masing ya, amin. Di lembar berikutnya ini sudah ada catatan pengeluaran, jadi ini tuh nggak kalah penting juga dari bikin budget. Jadi kita tuh harus tetap mencatat semua pengeluaran kita sehingga tahu kemana perginya uang kita, jangan yang tiba-tiba uangnya pergi terus kita nggak tahu uangnya kemana gitu ya. Dan di financial planner ini tuh udah ada kolom-kolomnya, jadi kita tinggal ngisi aja, pokoknya simple banget. Dan di tanggal 1 kemarin tuh udah ada beberapa pengeluaran dan ini adalah notanya. Sekarang aku langsung aja mau tulis pengeluarannya di sini.
Yang pertama, kemarin aku beli buah seharga Rp35.000, ini masuk ke kategori snacks ya. Pengeluaran yang kedua masih di tanggal 1 Maret 2022, ini kemarin buat beli jajan anak aku habisnya Rp30.000. Pengeluaran yang ketiga di tanggal 2 Maret 2022, kemarin aku tuh GoFood makanan ke rumah, ini masuk ke kategori eating out ya teman-teman, senilai Rp50.000. Jadi untuk sementara pengeluarannya masih 3 poin itu dulu. Sekarang kita lanjut ke lembar berikutnya, yaitu evaluasi pengeluaran. Ini tuh akan membantu kita banget untuk evaluasi budget di akhir bulan nanti ya. Dan ini lanjut aku warnain juga untuk menandakan ini tuh udah dipakai lembarnya. Di sebelah kanannya sudah ada lembar untuk wishlist. Kalau buat aku, lembar wishlist ini tuh penting banget karena seperti yang aku bilang tadi, budget untuk fun tuh cuma 300.000 ya teman-teman. Tapi ada kalanya aku tuh pengen beli barang yang harganya di atas 300.000. Nah, kalau kayak gitu, aku selalu bikin wishlist. Jadi aku nabung dulu sampai mencapai nominal untuk barang yang aku pengen beli. Dan selama jeda waktu aku nabung itu sekalian aku tuh mikir kira-kira barang yang pengen aku beli tuh emang beneran butuh atau aku cuma pengen-pengen aja. Tapi untuk sekarang aku belum ada wishlist apapun, jadi aku kosongi ya tabel yang tadi. Sekarang kita lanjut ke lembar berikutnya. Jadi lembar ini tuh isinya kolom-kolom yang bisa kita isi tanggal sesuai dengan bulan yang kita jalani sekarang ya. Dan ini tuh fungsinya semacam monthly log gitu ya teman-teman. Dan di sini nanti mau aku tuliskan beberapa video yang harus aku upload di tanggal tertentu ya, biar gak lupa. Selain untuk menuliskan jadwal upload video di YouTube, monthly log ini juga bisa kita pakai untuk menuliskan beberapa aktivitas penting yang tidak boleh kita lupa di tanggal tertentu ya. Di lembar berikutnya juga ada kolom-kolom sesuai dengan nama hari dalam satu minggu. Kolom-kolom ini bisa kita pakai untuk menuliskan meal plan untuk satu minggu ke depan, tapi untuk sekarang aku skip dulu aja ya. Sekarang aku mau balik lagi ke lembar rencana pengeluaran karena setelah ini aku mau masukin uang ke dompet pintar. Jadi ini dia dompet yang akan menemani aku mengelola anggaran untuk 1 bulan ke depan. Dompet cantik ini dari dompetpintar.id. Dan kemarin aku pilih warna biru, walau sebenarnya aku bukan pecinta warna biru sih, karena ini warna birunya emang lucu banget menurutku. Dan setelah dompet pintarnya datang dan aku pegang sendiri, akhirnya aku paham sih kenapa banyak orang yang suka mengatur keuangannya pakai dompet pintar ini. Jadi dompet pintar ini tuh emang beneran bagus banget ya teman-teman, bukan cuma omong kosong. Jadi kulit sintetisnya tuh halus banget, setiap detail jahitannya tuh super rapi. Dan plastik untuk menyimpan uangnya tuh tebal, bukan yang tipis dan ringkih gitu. Di sini juga ada tempat untuk menyimpan kartu banyak banget, tapi nggak akan aku isi ya teman-teman, karena memang aku kalau keluar rumah tuh lebih suka pakai dompet yang kecil. Jadi dompet yang ini nanti mau aku tetap simpan di rumah aja. Dan ini dia uang yang akan aku kelola secara cash untuk 1 bulan ke depan. Totalnya adalah 3.100.000. Dan sisa budget yang lain seperti listrik atau fund itu tetap aku simpan di rekening ya teman-teman, karena transaksinya biasanya memang via m-banking. Sekarang aku mau langsung aja masukin uangnya. Oh iya, di dompet pintar ini tuh ada 31 slot buat naruh uang, dan ini tuh aku udah sekalian dapat stikernya yang aku tempel itu. Tapi memang ada beberapa stiker yang tulisannya aku ganti karena aku sesuaikan dengan kategori pengeluaranku ya. Sambil nunggu aku selesai masukin uangnya, sekarang aku mau sambil jawabin pertanyaan teman-teman yang sering ditanyain ya. Yang pertama, biasanya ada yang tanya, kenapa sih kalau uangnya dipisah-pisah tuh rasanya uang kita tuh jadi sedikit? Kalau menurutku, tujuan kita bikin budgeting tuh emang itu ya teman-teman. Jadi tujuannya tuh biar memang kita merasa uang kita tuh cuma sedikit dan kita nggak seenaknya pakai uang setiap setelah gajian, karena setiap uang tuh udah ada posnya sendiri. Kalau setiap habis gajian gak dipos-poskan kayak gini, kita tuh merasa wah gajian 5 juta, kita banyak uang nih bisa beli tas harga 2 juta. Padahal uang itu kalau dibagi-bagi nanti tuh udah ada posnya sendiri dan gak ada uang sisa buat beli tas harga itu. Yang kedua, terkait dengan budget fund tadi. Jadi seperti yang aku bilang tadi, setiap kali aku pengen barang dengan harga lebih dari 300.000, itu selalu aku masukkan ke wishlist, sambil aku tuh ngasih jeda waktu buat mikir itu tuh sebenarnya impulsif atau memang aku butuh. Karena aku juga udah belajar dari pengalaman ya teman-teman, kalau kita terburu-buru beli barang, biasanya tuh ujung-ujungnya kita menyesal kenapa beli barang itu, karena nyatanya kita tuh nggak terlalu membutuhkan barang itu.
Jadi biasanya semakin mahal barang yang aku pengen, jeda waktu aku buat mikir tuh semakin lama karena aku udah nggak mau lagi ngerasain nyesel-nyesel setelah beli barang. Nggak mau kayak gitu terus-terusan karena itu menurutku mubazir banget sih. Uangnya bisa kita alihkan ke hal lain yang lebih bermanfaat aja daripada kita jual beli barang nggak jelas kayak gitu. Sekarang kita balik lagi ya ke videonya. Jadi sekarang aku mau langsung aja ngisi sinking fund. Seperti yang udah aku tuliskan tadi, sinking fund untuk bulan ini adalah Rp700.000 dan bulan ini aku akan mengisi 2 kolom untuk sinking fund kurban. Jadi ini langsung mau aku tambahkan aja Rp400.000 ke sinking fund kurban. Jadi total sinking fund kurban untuk sekarang adalah Rp1.800.000. Alhamdulillah semakin dekat menuju target ya. Lanjut lagi, ini aku tambahkan satu kolom senilai Rp100.000 untuk sinking fund gift. Jadi per bulan ini totalnya adalah Rp400.000. Kemudian untuk sinking fund lebaran juga aku tambahkan satu kolom senilai Rp100.000. Jadi total sinking fund lebaran per bulan ini adalah Rp1.000.000. Lanjut lagi ke sinking fund perintilan rumah. Jadi ini kemarin tuh sebenarnya udah terkumpul 300.000, tapi karena aku ada makeover dapur bulan kemarin, jadi udah aku ambil 300.000. Sekarang mulai dari awal lagi aku tambahkan satu kolom. Jadi untuk sementara sinking fund perintilan rumah masih 100.000. Dan yang terakhir, sekarang kita lanjut ngisi challenge 10 juta. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, untuk sinking fund yang ini tuh aku isi dari uang hasil konten, entah itu YouTube, Shopee Affiliates, atau endorsement. Untuk bulan ini, challenge ini akan aku isi senilai Rp1.050.000. Tadi aku udah tandain 5 kolom, yaitu kolom 400.000, 150.000, 2 kolom 200.000, dan 1 kolom 100.000. Alhamdulillah untuk sinking fund bulan ini udah terisi semua, Masya Allah. Kalau teman-teman sinking fundnya udah sampai mana nih? Boleh dong sharingnya di kolom komentar. Terus ini aku ada saving challenge baru teman-teman sebanyak 1 juta. Jadi nanti aku akan menabung di celengan target ini. Celengan target ini juga aku dapatkan dari dompetpintar.id ya. Dan untuk mengisi celengan target ini aku mau ambil dari sisa uang budgeting. Ini aku ambil 50.000 karena gak ada uang pecahan, gak apa-apa ya uangnya kayak gini. Sebelum memasukkan uangnya ke dalam celengan target, ini aku langsung aja tandain nominalnya sesuai dengan jumlah uang yang aku tabung. Ini aku coret nominal 15.000 2 kolom dan 1 kolom 20.000. Jadi pas totalnya 50.000 ya. Enak banget ya kalau nabung di celengan target kayak gini tuh tertutup. Jadi kita tuh nggak bisa seenaknya ambil uang tabungan. Dan ini juga enak banget karena sudah ada nominalnya yang membantu kita untuk menabung. Dan ini di bagian atas dari celengan targetnya aku tutup pakai selotip aja karena aku sering banget lihat di berita tuh ada orang nabung uang cash terus uangnya dimakan rayap. Jadi harus hati-hati ya teman-teman. Dan di bagian belakang dari celengan targetnya tuh ada bagian kayak gini. Nanti kalau udah selesai nabungnya uangnya bisa kita ambil dari situ. Dan itu nanti bisa ditutup lagi kalau memang kita pengen menabung dengan celengan ini lagi. Untuk video kali ini cukup sekian dulu ya teman-teman. Link produk dari semua barang yang aku pakai untuk budgeting kali ini bisa langsung aja kalian cek di description box. Semoga yang aku share hari ini bermanfaat dan kalau aku ada salah kata aku minta maaf ya. Seperti biasa, kalau kalian suka video ini boleh ya bantu aku dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.